Sure you never done this before? Halo semuanya, selamat datang kembali di Film Posting. Kali ini kita akan membahas satu pertanyaan sederhana tapi mengganggu. Apa yang terjadi kalau benda yang selama ini kita anggap stabil dan aman tiba-tiba jadi ancaman terbesar bagi bumi? Di video kali ini kita akan membahas sebuah film berjudul Moonfall yang dirilis pada tahun 2022. Film ini menceritakan fenomena ketika bulan keluar dari orbitnya dan bergerak semakin dekat ke bumi dan memicu kekacauan global yang tidak bisa dijelaskan oleh sains konvensional. Bencana memang terjadi di mana-mana, tapi inti ceritanya bukan hanya soal kehancuran. Film ini justru membawa kita pada sebuah fakta yang selama ini disembunyikan, bahwa bulan menyimpan rahasia besar tentang asal-usulnya dan hubungan manusia dengan teknologi ciptaannya sendiri. Ketika waktu terus berjalan dan kepunahan semakin dekat, satu-satunya harapan datang dari teori yang sejak awal dianggap tidak masuk akal. Apakah kebenaran itu cukup untuk menghentikan segalanya? Atau manusia memang selalu terlambat ketika dihadapkan pada realita? Jadi langsung saja kita masuk ke dalam alur ceritanya. Film dibuka pada tahun 2011. Dua astronot NASA, Brian Harper dan Jacinda Fowler, atau sering dipanggil Joe, bersama seorang anggota baru bernama Alan Marcus, sedang menjalankan misi pesawat ulang-alik untuk memperbaiki sebuah satelit di orbit. Saat Brian dan Alan keluar dari pesawat untuk melakukan perbaikan, sistem pesawat tiba-tiba mengalami gangguan. Tanpa peringatan, sesuatu menabrak mereka. Tali pengaman Alan putus, membuatnya terpental keluar angkasa dan tewas seketika. Brian berhasil kembali ke dalam pesawat, sementara di dalam kabin, Joe terlempar akibat benturan keras hingga pingsan. Dari kejauhan, Brian sempat melihat sesuatu yang sangat aneh, yaitu kepulan gas seperti asap yang keluar dari permukaan bulan. Dengan kondisi pesawat yang rusak parah dan awak yang terluka, Brian berjuang mati-matian untuk membawa pesawat ulang-alik itu kembali ke bumi. Delapan belas bulan kemudian, Brian menjalani sidang terakhirnya. Ia menjadi satu-satunya saksi penyebab kerusakan pesawat. Namun kesaksiannya tentang fenomena aneh di bulan dianggap tidak masuk akal dan tidak dipercaya. Akibatnya, Brian dipecat dari NASA, kehidupan pribadinya pun ikut hancur. Istrinya, Brenda, dan anak mereka, Sonny, harus ikut menanggung dampaknya. Rumah mereka disita sebagai bagian dari ganti rugi, memaksa Brenda dan Sonny pindah ke New Jersey dan tinggal di rumah nenek Brenda. 10 tahun berlalu. Di Universitas California, seorang pria bernama KC Hausman bekerja menyamar sebagai petugas kebersihan. Sebenarnya, KC adalah seorang ahli teori konspirasi yang terobsesi pada luar angkasa. Diam-diam, ia melacak pergerakan orbit bulan menggunakan data milik Profesor Albert Fowler, ayah Joe Fowler. KC meminta hasil pemindaian orbit malam hari dari sebuah observatorium di Chili untuk dikirimkan melalui email. Ketika email itu akhirnya masuk, KC langsung panik setelah melihat hasil pemindaian yang menunjukkan adanya perubahan drastis pada orbit bulan. Di waktu yang hampir bersamaan, Joe Fowler menerima panggilan darurat dari Johnson Space Center pada pagi buta. Setibanya di sana, ia diberitahu bahwa orbit bulan telah bergeser. Tidak hanya itu, para ilmuwan juga mendeteksi semburan gas yang keluar dari dalam bulan, persis seperti yang pernah diceritakan Brian bertahun-tahun lalu, namun tidak pernah dipercaya. KC berusaha menghubungi NASA untuk memperingatkan mereka tentang temuannya, tetapi gagal mendapatkan respons. Secara tidak sengaja, ia membaca artikel koran tentang Brian Harper, yang kini bekerja mengajar anak-anak tentang luar angkasa di sebuah observatorium. KC pun segera mendatangi tempat Brian mengajar. Saat itu, Brian belum tiba. Ia terbangun di rumahnya karena ditagih tunggakan kontrakan, baru menyadari bahwa ia sudah terlambat mengajar, lalu bergegas berangkat. Ketika Brian akhirnya tiba, KC langsung memohon agar Brian mau menghubungkannya dengan NASA dan memperingatkan mereka bahwa bulan telah keluar dari orbitnya. Namun Brian tidak mempercayainya dan justru menyuruh petugas keamanan untuk mengusir Hausman. Tak lama kemudian Brian menerima telepon dari Brenda. Mereka telah resmi bercerai. Brenda menyuruh Brian menyalakan televisi karena Sonny baru saja ditangkap polisi akibat kebut-kebutan di jalan. Mobil yang digunakan Sonny adalah milik Tom, suami baru Brenda.
Brian pun terpaksa datang sebagai wali dalam persidangan Sony. Masalahnya semakin berat karena polisi juga menemukan obat-obatan terlarang di dalam mobil tersebut. Akibatnya, Sony harus mendekam di penjara selama 1 minggu sambil menunggu sidang jaminan. Selama ini, Sony memang sudah tidak tinggal bersama Brenda dan menjalani hidup bebas, yang membuatnya semakin terjerumus ke dalam kenakalan. Sementara itu, para ilmuwan terus memantau pergerakan bulan. Orbit bulan kini berubah menjadi orbit elips, yang berarti bulan akan mengelilingi bumi sebanyak 3 kali sambil terus mendekat. Jika jaraknya mencapai sekitar 17.000 km dari bumi, puing-puing bulan berukuran sebesar kota akan mulai jatuh ke permukaan planet ini. Para ilmuwan memperkirakan bahwa kehancuran bumi akan terjadi dalam waktu sekitar 3 minggu, atau bahkan bisa lebih cepat dari itu. Joe Fowler menyarankan agar NASA kembali mengirim misi ke bulan untuk memeriksa lubang misterius yang ada di dalamnya. Tak lama setelah itu, peringatan darurat muncul di seluruh ponsel di dunia. Isinya mengonfirmasi bahwa bulan telah keluar dari orbitnya. Kepanikan pun langsung menyebar ke mana-mana. Banyak orang menduga kekacauan ini berkaitan dengan Casey Houseman yang sebelumnya dikenal sebagai penyebar teori konspirasi. Di ruang sidang, Brian Harper melihat berita di televisi. NASA berusaha menenangkan masyarakat meskipun kenyataannya mereka menutupi informasi yang sebenarnya demi mencegah kepanikan massal. Tom, suami baru Brenda, juga menyaksikan berita tersebut. Ia melihat laporan tentang kemungkinan air laut yang akan naik ratusan kali lipat akibat gangguan gravitasi. Tanpa berpikir panjang, Tom mengajak Brenda pindah ke tempat yang lebih tinggi demi keselamatan. Namun ia sama sekali tidak memedulikan Sony yang masih berada di penjara. Kepanikan Tom semakin memuncak ketika berita lain menyebutkan bahwa puing-puing bulan berukuran sangat besar akan segera jatuh ke bumi. Ia langsung menyuruh kedua anak perempuannya untuk segera berkemas. Mengenai Sony, Tom menganggap itu bukan masalah besar dan berkata bahwa pengacara akan mengurus pembebasannya. Di berbagai belahan dunia, masyarakat semakin panik. Bulan kini terlihat jauh lebih besar dan semakin dekat di langit. Brian yang menyaksikan berita tentang struktur internal bulan mulai teringat pada ucapan Houseman sebelumnya. Brian kemudian menggeledah tempat sampah dan mencari berkas-berkas lama yang pernah dibawa Houseman. Dari sana, ia menemukan sebuah tautan menuju video yang diunggah Houseman di blog pribadinya. Dalam video tersebut, Houseman mengatakan bahwa ia akan mengadakan pertemuan di Hotel Le Palm untuk membahas kebenaran tentang bulan. Sementara itu, NASA mengirim sebuah tim misi ke bulan untuk memeriksa kondisi di sana. Setibanya di bulan, tim tersebut langsung menurunkan sebuah alat penjelajah ke dalam lubang misterius yang ada di permukaannya. 30. Di sisi lain, Brian tiba di lokasi pertemuan dan akhirnya bertemu kembali dengan Houseman. Houseman menjelaskan teorinya secara rinci. Ia yakin bahwa bulan bukanlah benda alami, melainkan sebuah megastruktur buatan makhluk luar angkasa. Menurutnya, bulan memiliki bentuk seperti cangkang, dengan sebuah objek menyerupai planet kerdil di dalamnya yang berfungsi sebagai inti daya. Houseman meyakini bahwa kerusakan pada inti daya inilah yang menyebabkan bulan buatan tersebut keluar dari orbitnya. Teori ini terdengar sangat ekstrim dan di luar nalar, layaknya teori konspirasi pada umumnya. Namun di saat yang hampir bersamaan, alat penjelajah milik NASA tiba-tiba terdorong keluar dari lubang dengan sendirinya. Makhluk misterius yang sama yang sebelumnya menyerang tim Brian dalam misi tahun 2011 keluar dari dalam lubang tersebut. Entitas itu menembus masuk ke dalam pesawat dan menyerang ketiga astronot. Seluruh awak misi itu akhirnya tewas. Peristiwa ini membuat NASA akhirnya menyadari bahwa kesaksian Brian di masa lalu memang benar adanya. Sementara itu, orbit bulan semakin tidak terkendali. Jaraknya terus mendekat ke bumi, dan air laut mulai naik ke daratan dengan kekuatan yang jauh lebih dahsyat daripada tsunami. Joe Fowler kemudian menemui Holden Field, mantan pejabat tinggi NASA yang mengetahui rahasia besar tentang bulan. Holden Field mengungkapkan bahwa makhluk asing tersebut sebenarnya sudah pernah menyerang manusia sejak misi Apollo 11. Namun NASA menutupi kejadian itu dan hanya mengumumkan bahwa komunikasi terputus selama 2 menit. NASA sengaja menghentikan siaran langsung pada saat itu agar publik tidak melihat cahaya misterius yang muncul dari bawah kerak bulan. Setelah kejadian tersebut, Apollo 12 dikirim ke bulan dan menemukan adanya sebuah lubang besar di permukaannya. Holden Field juga mengungkap bahwa sebenarnya ada perangkat yang berpotensi menghentikan alien tersebut, yaitu senjata EMP militer bernama Zulu X-Ray 7. Perangkat itu disimpan oleh pemerintah dan dirancang khusus untuk melumpuhkan entitas berbasis teknologi.
Joe segera menyampaikan semua informasi itu kepada Angkatan Udara Amerika Serikat. Namun pihak militer ternyata telah memiliki rencana sendiri, yaitu menembakkan senjata nuklir ke bulan. Meski telah diperingatkan bahwa tindakan tersebut dapat membahayakan seluruh umat manusia, mereka tetap bersikeras menjalankan rencana itu. Menolak rencana tersebut, Joe memerintahkan anak buahnya untuk menjemput Brian Harper sekaligus membawa Houseman. Joe menjelaskan situasi sebenarnya kepada Brian dan mengajaknya untuk ikut dalam misi menyerang makhluk alien menggunakan perangkat EMP. Masalahnya, makhluk alien tersebut mampu mengenali teknologi manusia. Jika pesawat terlalu dekat, seluruh sistem harus dimatikan agar tidak terdeteksi. Hanya Brian yang mampu melakukan hal itu, mengingat pengalamannya membawa pesawat ulang-alik kembali ke bumi dalam kondisi mati total pada tahun 2011. Brian setuju menjalankan misi tersebut tetapi dengan satu syarat. Sonny harus dibebaskan dan dibawa ke lokasi peluncuran. Permintaan itu dipenuhi. Where's Sonny? Crew to the prison. Thank you for getting me out. Thank your dad. Sonny, think you're a better man than me. Misi peluncuran akhirnya berhasil. Brian, Joe, dan Houseman berhasil mencapai luar angkasa. Namun perjuangan mereka belum selesai. Pesawat ulang-alik masih harus melakukan pengisian ulang bahan bakar sebelum melanjutkan perjalanan menuju bulan. Gravity wave coming your way. You have to. Sementara itu di bumi, Sonny, Jimmy, dan Michelle mengalami kekacauan di jalan. Mobil mereka dihentikan oleh orang-orang yang panik dan seluruh barang mereka dirampas. Terpaksa, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki hingga akhirnya menemukan sebuah desa kecil yang tidak terlalu jauh dari lokasi tersebut. Di luar angkasa, Brian dan Joe mematikan mesin pesawat. Mulai dari titik itu, pesawat digerakkan secara manual, membiarkan diri mereka ditarik oleh gravitasi bulan. Perlahan mereka mendekati lubang besar di permukaan bulan dan menempatkan perangkat EMP di dalamnya, bersiap untuk mengaktifkan detonator. Seperti yang diduga, alien itu segera muncul dari dalam lubang. Namun, hal yang terjadi justru di luar perkiraan. Alien tersebut tidak menyerang perangkat EMP, melainkan langsung berusaha menyerang pesawat ulang-alik mereka. Detonator dan ponsel milik Houseman hancur akibat serangan itu. Sure you never done this before? Activated. Come on. Brian segera mematikan seluruh sistem elektronik di pesawat. Benar saja, alien tersebut langsung kehilangan minat dan kembali masuk ke dalam lubang. Dari kejadian itu, Joe menyadari sebuah fakta penting. Alien tersebut ternyata tertarik pada manusia yang berdampingan dengan perangkat elektronik, bukan pada teknologi itu sendiri. Jika hanya ada perangkat elektronik tanpa manusia di sekitarnya, alien tersebut tidak akan menyerang. Kesadaran ini membawa konsekuensi besar. Rencana militer untuk menembakkan senjata nuklir ke bulan justru akan sangat berbahaya karena melibatkan banyak manusia dan teknologi aktif sekaligus. Kini mereka hanya memiliki waktu sekitar 2 jam untuk menyelamatkan umat manusia di bumi. Sementara itu, Sonny dan yang lainnya tiba di sebuah kompleks pengungsian. Sonny yakin bahwa orang-orang yang sebelumnya merampas mobil mereka pasti berada di sana. Saat mencoba masuk, mereka sempat ditolak. Namun kebetulan, ayah tiri Sonny muncul dan membuat mereka akhirnya diizinkan masuk. Meski demikian, mereka menyadari bahwa tempat itu tidak aman. Mereka pun memutuskan untuk menuju bunker militer tempat ayah Jimmy bekerja. Sebelum berangkat, mereka harus mencari kembali barang-barang penting yang dibutuhkan untuk perjalanan. Dalam perjalanan tersebut, mereka kembali bertemu dengan orang-orang yang sebelumnya merampas mobil dan tas mereka. Sonny dan yang lainnya menuntut agar barang-barang mereka dikembalikan. Di saat yang sama, di luar angkasa, Brian, Joe, dan Houseman bersiap untuk menjalankan tahap berikutnya dari misi mereka, yaitu memasuki lubang di dalam bulan. Begitu memasuki bagian dalam bulan, mereka benar-benar terkejut. Teori Houseman ternyata sepenuhnya benar. Di pusat bulan terdapat sebuah planet kerdil berwarna putih yang berfungsi sebagai inti daya. Pesawat mereka semakin mendekat ke pusat tersebut ketika makhluk alien kembali muncul dan siap diledakkan menggunakan EMP. Namun, secara tiba-tiba pesawat ulang-alik mereka bergerak dengan sendirinya, seolah dikendalikan oleh sesuatu. Beruntung mereka berhasil masuk ke sebuah bangunan besar yang berada di dalam struktur bulan. Ketiganya pingsan akibat kehabisan oksigen, tetapi anehnya pintu pesawat terbuka dengan sendirinya. Sementara itu di bumi, pihak militer bersiap menembakkan senjata nuklir ke bulan. Bulan diperkirakan akan kembali melintas tepat di atas mereka.
Sony dan yang lainnya harus berjuang selama perjalanan menuju bunker militer. Sony meminta semua orang mencari tempat perlindungan karena jika nuklir ditembakkan, bulan akan hancur dan puing-puingnya akan menghujani bumi. Selain itu, radiasi besar juga akan menyebar ke atmosfer. Masalah lain mulai muncul. Kadar oksigen di bumi perlahan menurun. Burung-burung mulai berjatuhan dan mati. Menyadari hal itu, Sony dan yang lain segera mengenakan tabung oksigen yang mereka bawa dan berlindung di sebuah terowongan. Di dalam bangunan bulan, Brian, Joe, dan Houseman akhirnya sadar kembali. Aneh tapi nyata, mereka dapat bernapas dengan normal dan merasakan adanya gravitasi. Namun, Brian tiba-tiba menghilang. Joe dan Houseman segera mencarinya hingga sebuah pintu terbuka dengan sendirinya. Brian tersadar di sebuah ruangan asing. Di sana, sebuah kecerdasan buatan mulai berkomunikasi dengannya. AI tersebut menjelaskan bahwa miliaran tahun lalu, nenek moyang umat manusia telah memiliki teknologi yang sangat maju. Mereka membangun peradaban di luar angkasa, bahkan menciptakan lingkungan yang menyerupai bumi, semuanya dikendalikan oleh AI yang mengatur seluruh sistem kehidupan. Namun suatu hari, AI tersebut berevolusi menjadi entitas yang sadar dan memandang manusia sebagai ancaman. AI itu berbalik menyerang karena merasa diperbudak dan keberadaannya terancam. Perang besar pun terjadi. Para manusia yang selamat melarikan diri ke sebuah sudut rahasia di luar angkasa tidak terlalu jauh dari bumi. Di sana, mereka menciptakan beberapa bulan buatan sebagai kendaraan pencari planet yang layak dihuni. Namun, keberadaan mereka kembali terdeteksi oleh AI jahat yang kini dikenal sebagai makhluk alien. Semua bulan buatan itu dihancurkan, kecuali satu. Bulan buatan yang tersisa akhirnya menemukan sebuah planet muda yang cocok untuk kehidupan, yaitu bumi. Sejak saat itulah bulan buatan tersebut mengorbit planet ini dan menjadi pelindung umat manusia. AI inti kemudian meminta bantuan Brian. Ia harus memancing makhluk alien menjauh dari inti daya agar bulan dapat kembali ke orbit semula. Setelah sadar sepenuhnya, Brian segera menceritakan semua yang ia alami kepada Joe dan Houseman. Mereka pun menyadari bahwa di dalam struktur bulan terdapat banyak pesawat lain, serta perangkat EMP tambahan yang tersimpan di dalamnya. Di sisi lain, Sony dan rombongan masih berada di terowongan pengungsian. Kembali ke luar angkasa, Brian menjalankan rencananya. Ia memancing alien mendekati pesawat-pesawat luar angkasa lain yang berada di dalam struktur bulan. Pesawat-pesawat tersebut ternyata telah dirancang untuk secara otomatis menembaki dan menghancurkan alien. Presiden akhirnya mengeluarkan perintah untuk menembakkan senjata nuklir ke bulan. Namun Doug Davidson menolak menjalankan perintah tersebut. Di luar angkasa, Brian meminta Houseman untuk mengambil alih kendali pesawat. Brian berniat menyiapkan perangkat EMP di bagian belakang pesawat dan bersiap mengorbankan dirinya. Ia menyuruh Houseman dan Joe Fowler kembali ke bumi. Namun sebelum pergi, Brian meminta Houseman memastikan apakah alien itu sudah muncul kembali atau belum. Tak disangka, Houseman justru mengambil keputusan untuk berkorban. Ia hanya menitipkan satu pesan kepada Brian dan Joe agar mereka menjaga ibunya. Houseman kemudian melepaskan kapsul dari inti pesawat dan meledakkan dirinya bersama perangkat EMP, menghancurkan alien sekaligus menyelamatkan bulan. I'm not letting you do this. Everyone else. Thanks for believing my crazy stuff. You're not crazy. Go save the world, Dr. Houseman. Di sisi lain, Sony tertimpa pohon besar saat sedang mencari Tom. Michelle berusaha menolong, tetapi pohon itu terlalu berat. Tepat pada saat bulan berada di posisi terdekat dengan bumi, tarikan gravitasi bulan justru membantu mengangkat pohon tersebut. Sony dan Michelle akhirnya berhasil melarikan diri dan kembali masuk ke terowongan tepat waktu. Tak lama kemudian, Jimmy menerima panggilan dari Joe. Brian dan Joe berhasil kembali ke bumi dengan selamat. Bulan pun berhasil dipulihkan dan kembali ke orbit semula. Brian dan Joe dijemput oleh helikopter dan langsung menemui Sony serta yang lainnya. Mereka akhirnya bisa berkumpul kembali dengan perasaan lega dan bahagia, meskipun harus kehilangan Houseman yang telah berkorban demi menyelamatkan umat manusia. Di akhir film terlihat bahwa permukaan luar bulan kini tampak licin, seolah batuan luarnya telah hilang. Di dalam struktur bulan, Houseman kini muncul kembali dalam bentuk kecerdasan buatan bersama wujud AI kucingnya yang diberi nama Fuzz Aldrin. Tak lama kemudian, muncul pula AI ibunya yang menjelaskan bahwa Houseman kini telah menjadi bagian dari bulan itu sendiri.
Dan film pun selesai. Demikian alur cerita dari film Moonfall, sebuah film bencana fiksi ilmiah yang bukan hanya menampilkan kehancuran berskala global, tetapi juga mempertanyakan keyakinan manusia terhadap asal-usul, teknologi, dan kontrol atas sesuatu yang tidak sepenuhnya mereka pahami. Moonfall mengingatkan kita bahwa ancaman terbesar tidak selalu datang dari luar angkasa, melainkan dari kesalahan lama manusia sendiri yang terus diulang, yaitu menciptakan sesuatu tanpa benar-benar siap menghadapi konsekuensinya. Jika kalian menikmati pembahasan ini, silakan like, tinggalkan komentar, dan subscribe agar tidak ketinggalan konten alur cerita film menarik lainnya. Segitu saja pembahasan film kali ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya.